Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan aku Nela Margareta dari kelas 11-7. Pada video kali ini, aku mau menjelaskan tentang sejarah Indonesia, yaitu perlawanan Sisingamangaraja 12 terhadap pemerintahan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Nusantara. Don't forget to like, comment, and subscribe. Simak videonya ya. Perlawanan Sisingamangaraja 12 atau yang biasa kita kenal dengan Perang Batak adalah perlawanan rakyat negeri Toba, Sumatera Utara terhadap kolonial Belanda yang berlangsung dari tahun 1878 hingga 1907. Sekitar 29 tahun lamanya, perlawanan ini dipimpin oleh Sisingamangaraja 12 atau dengan nama kelahiran Patuan Boser Sinambela, seorang raja yang lahir pada 17 Juni 1849. Dikenal dengan bijaksana, anti perbudakan, dan sangat menjunjung tinggi nilai kemerdekaan. Ia sangat dihormati dan dicintai rakyatnya karena kepemimpinannya yang adil dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Latar belakang perang ini terjadi dari beberapa faktor. Secara umum, para raja Batak yang masih menganut agama Batak kuno atau yang biasa disebut Parmalim keberatan dengan penyebaran agama Kristen oleh misionaris Belanda. Belanda sendiri sengaja menggunakan strategi penyebaran agama Kristen melalui gerakan Zending untuk mempermudah penguasaan wilayah Tapanuli. Selain itu, Belanda memicu konflik dengan kerajaan Batak dengan dalih melindungi kepentingan para misionaris. Secara khusus, perang ini terjadi karena Raja Sisingamangaraja 12 menolak keras penyebaran agama Kristen yang dibawa oleh seorang misionaris Belanda bernama Dr. Nommensen. Perang Batak dimulai sejak kedatangan Belanda ke Sumatera setelah perjanjian Alder Treaty 1824 dengan Inggris yang menyerahkan seluruh wilayah Sumatera kepada Belanda. Pada masa itu, daerah Tapanuli masih damai. Masyarakatnya hidup dari berburu, bertani, beternak, dan berdagang. Sementara daerah lain di Sumatera sudah berada di bawah kontrol Belanda. Pemerintah Belanda ketegangan meningkatkan ketika para misionaris meminta bantuan pemerintah Belanda untuk menghadapi perlawanan Sisingamangaraja 12. Pada tanggal 16 Februari 1878, Sisingamangaraja 12 mengumumkan perang dan menyerang pos Belanda di Bahal Batu. Belanda merespon dengan mengirim pasukan tambahan dan pada 3 Mei 1878, benteng pemerintahan Sisingamangaraja di Bakara berhasil ditaklukkan. Meski demikian, Sisingamangaraja 12 dan pengikutnya berhasil melarikan diri dan melanjutkan perlawanan secara gerilya. Ia juga menjalin kerja sama dengan pejuang Aceh untuk memperkuat kemampuan tempur pasukannya. Selama beberapa dekade, perlawanan terus berlangsung dengan serangan-serangan balik terhadap Belanda, termasuk penyerangan ke Kota Tua pada tahun 1888. Belanda seringkali mengalami kesulitan karena perlawanan Batak yang gigih dan mendapat bantuan dari pejuang Aceh. Sisingamangaraja 12 menolak tawaran Belanda pada tahun 1916 untuk menjadi Sultan Batak, karena baginya lebih baik mati daripada mengkhianati bangsanya. Akhirnya, pada tahun 1907, Sisingamangaraja 12 gugur dalam pertempuran di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi. Ia meninggal bersama beberapa anggota keluarganya, sementara pengikut yang tersisa terus melanjutkan perlawanan secara sporadis. Keluarganya Sisingamangaraja yang masih hidup ditawan dan diperlakukan kejam. Gugurnya Sisingamangaraja 12 menandai jatuhnya tanah Batak ke tangan Belanda. Perang Batak memiliki dampak besar bagi daerah Tapanuli. Secara politik, seluruh wilayah berhasil dikuasai oleh Belanda. Secara ekonomi, Belanda menguasai monopoli perdagangan, terutama hasil perkebunan seperti tembakau. Dan secara sosial, agama Kristen menyebar luas dan memengaruhi perubahan keyakinan masyarakat Batak yang sebelumnya menganut Parmalim.
Oke teman-teman, di sini aku mau menarik kesimpulan sedikit dari perlawanan Sisingamangaraja 12. Perlawanan Sisingamangaraja 12 atau yang biasa kita kenal dengan Perang Batak adalah simbol perjuangan rakyat Batak dalam mempertahankan tanah air dan identitas mereka. Keberanian Sisingamangaraja 12 menjadi inspirasi tentang pentingnya mempertahankan kemerdekaan dan melawan penindasan, meski harus menghadapi kekuatan kolonial yang jauh lebih besar. Sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.